Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video tutorial membuat web SPP sekolah menggunakan framework kode Ignitor 4. Nah, video ini kita sudah masuk pada tahap 8. Dari di sini pada video ini saya akan menjelaskan dari tahap 8 sampai tahap 12. Nah, dimana di tahap 8 ini saya akan menjelaskan tentang membuat view untuk tampilan home siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan home pembayaran. Nah, pada tahap 9 sampai 13 saya akan menampilkan halaman web dari tabel home siswa, home kelas, home petugas, home SPP, dan home pembayaran. Sekarang kita akan membuat tampilan view. Yang pertama kita lakukan yaitu kita masuk ke project kita, yaitu SPP Cendikia. Kemudian kita di sini akan membuat sebuah folder bernama folder siswa, folder kelas, petugas, SPP, dan pembayaran. Kita ketik new folder di bagian view, folder siswa, dan buat lagi folder yaitu folder kelas. Kemudian new folder lagi, nama foldernya folder petugas. Kemudian membuat folder lagi yang bernama SPP. Kemudian membuat folder lagi folder pembayaran. Nah, setelah kelima folder itu terbuat, nah di folder kelas kita buat file yang bernama homekelas.php. Kemudian kita buat lagi file di folder pembayaran, yaitu homepembayaran.php. Nah, kemudian kita membuat file baru lagi di folder petugas, yaitu petugas.php. Nah, kemudian kita membuat new file lagi di folder kelas, yaitu home siswa, di folder siswa. Kemudian new file lagi di folder SPP, nama filenya homespp.php. Nah, setelah kita sudah membuat file di folder tersebut, maka kita perlu memasukkan sebuah coding. Nah, kita akan menampilkan codingan di folder view, kemudian di file kemudian kita masukkan coding di file homekelas.php. Nah, di sini kita hanya mengcopy saja. Nah, teman-teman hanya mengikuti codingan ini saja. Nah, kita copy lalu paste di homekelas.php pada folder kelas. Nah, kemudian kita membuat codingan lagi di home pembayaran. Nah, kita hanya mengcopy saja dari folder sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, kita copy saja. Kemudian kita paste di dalam home pembayaran.php. Nah, di home petugas juga kita hanya mengcopy dari file sebelumnya. Nah, kita copy saja. Kemudian paste di file yang baru, yaitu homepetugas.php. Nah, di home siswa juga kita sama, hanya mengcopy dari file sebelumnya. Nah, teman-teman mengikuti saja. Nah, kita copy blok semuanya, lalu kita copy, masukkan ke file yang baru dibuat di file homespp.php juga. Kita masukkan codingan yang sudah saya buat. Nah, di home PHP
spp.hp. Nah, kita blok semuanya, lalu kita copy, masukkan ke folder ke file yang tadi dibuat. Nah, di home PHP di sini di atas ada extend dan extend. Nah, extend ini berfungsi untuk menghubungkan file dengan file di folder layout atau template. Section yaitu berisi konten. Session get flash data ini berfungsi menampilkan kotak respon dari project. Setelah itu ada main konten yaitu konten pertama. Nah, setelah itu di sini ada tabel. Nah, tabel ini berisi kolom dan baris untuk menyisipkan data. Nah, TR berfungsi membuat baris dari tabel. Nah, TH itu berfungsi untuk membuat kolom judul dari tabel. Nah, di sini ada T-body sampai /T-body. Sini ada string i sama dengan 1. Ini berfungsi untuk auto insert, berfungsi untuk menambahkan data secara otomatis. Nah, dan di bawah ada for each. Nah, di for each ini and for each ini berfungsi untuk melakukan pengulangan data atau looping. Nah, adanya ini kita menambahkan data tanpa berulang-ulang atau berkali-kali juga. Kemudian ada T-foot, yaitu sebuah kaki dari sebuah tabel, dan ini berisi baris judul di dalam tabel, yaitu ID SPP, tahun, dan nominal. Nah, kemudian ada end session, yaitu akhir dari sebuah proyeknya. Nah, kemudian ini kita menjelaskan di home SPP. Nah, sekarang kita menjelaskan dari home class. Nah, dari home class ini sama aja sama kayak home SPP sebelumnya, hanya isinya yang berbeda. Nah, di home petugas juga semuanya sama, hanya isinya saja yang berbeda. Nah, ini juga. Nah, di sini hanya beda isinya saja ya, teman-teman. Nah, juga ada for each dan and for each juga. Nah, ada akhir tabel. Nah, di home petugas juga sama, hanya berbeda isinya. Sama semua, tapi hanya yang menjadi pembeda yaitu sebuah isi dari tabel. Nah, isinya sama dengan yang ada pada database atau ada dari database-nya. Nah, sesudah membuat views, maka kita akan membuat roots-nya melalui Google Chrome atau browser. Nah, kita copy saja dari roots yang sudah saya buat sebelumnya. Pembuatan roots ini agar terhubung, agar menampil. Nah, kita copy saja dari project sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, di sini ada roots, string roots, get. Nah, kita copy saja. Nah, di sini ada roots, get, admin, /kelas, ada SPP admin, _, indeks kelas, dan indeks petugas. Di sini kita hanya perlu mengkopinya saja
ke project yang tadi kita buat. Kita paste di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan roots, get, admin siswa, SPP cendekia, indeks siswa. Kita tambahkan saja. Nah, di sini ada syntax get. Nah, get ini berfungsi untuk menambahkan roots baru. Nah, admin ini adalah nama rootsnya. Nah, ini ada admin SPP. Nah, kemudian kita perlu masuk ke Google Chrome ya, untuk melihat atau menampilkan tabel yang sudah dibuat. Nah, kita ketikkan saja localhost / SPP cendekia / public / admin. Nah, setelah itu enter saja. Kemudian akan nampil project yang sudah tadi kita buat. Oke, nah maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada sidebar atau menu. Nah, kemudian ada petugas. Nah, di sini ada tabel seorang petugas. Kemudian ada siswa. Nah, di sini ada nama-nama siswa dengan nomor NISN dan nama. Kemudian ada kelas. Nah, di sini ada data-data kelas, ID kelas, nama kelas, kompetensi keahlian. Nah, kemudian ada SPP. Nah, kemudian ada pembayaran. Nah, di sini ada ID pembayaran, ID petugas, ID siswa, ID SPP, tanggal dan bulan pembayaran. Nah, di sini ada jumlah pembayaran juga. Nah, dalam kelas ini sudah menampilkan semua data yang sudah kita buat ya. Nah, mungkin